Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang Kesultanan Banten. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nela Oktaviani. Nama saya Nailasri Maharani. Saya Zakia Skiwijaya. Saya Zaki Adam Saputra. Selamat menyaksikan. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Banten adalah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia, dengan wilayah kekuatan meliputi barat Pulau Jawa hingga Lampung di Sumatera. Letaknya yang strategis menjadikan Banten sebagai pusat pelayaran dan perdagangan penting di Samudra Hindia. Sebelum masuknya Islam, Banten merupakan bagian dari kegiatan Hindu pelajaran. Ke-13, saudagar-saudagar Islam menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah di berbagai wilayah termasuk Nusantara. Mereka berlayar bolak-balik dari barat ke timur, termasuk ke Maluku. Rempah-rempah dikumpulkan dan diangkut ke pelabuhan di Jawa dan Sumatera oleh saudagar Melayu, Jawa, Makassar, dan Maluku. Lalu diteruskan ke Teluk Persia dan Eropa oleh saudagar Arab, Persia, dan Tiongkok. Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Cirebon, Banten, dan Goa atau Makassar memberikan dukungan signifikan bagi perdagangan rempah, memungkinkan saudagar Islam memperluas jaringan perdagangan. Kesultanan Banten yang didirikan pada tahun 1526 memberikan peran penting dalam perdagangan rempah dan penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya saya akan membacakan kondisi sosial politik Kesultanan. 1. Awalnya berdirinya. Didirikan sekitar tahun 1526 oleh Demak dengan Fathahillah pemimpin penaklukan dan mendiri benteng Surosowan sebagai pusat pemerintahan. 2. Pengaruh Islam. Sebelumnya sebagian dari kerajaan Hindu pelajaran Islam menyebar melalui Syarif Hidayatul atau Sunan Gunung Jati dan menjadi agama utama setelah menaklukkan Demak. 3. Ekspansi dan perdagangan. Banten menjadi pelabuhan internasional yang ramai, melakukan ekspansi ke Lampung dan menjadi pusat perdagangan penting. 4. Kemerdekaan dari Demak. Setelah kemunduran Demak, Banten menjadi kesultanan mandiri di bawah Maulana Hasanuddin yang membangun fondasi Islam di Nusantara. 5. Konflik dengan VOC. Banten berusaha melawan monopoli VOC, tetapi konflik internal dan dukungan VOC terhadap Sultan Haji menyebabkan kehilangan kekuasaan. 6. Penurunan dan penghapusan. VOC menguatkan pengaruhnya setelah kematian Sultan Haji dan Kesultanan Banten dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jalur rempah pada masa Islam. Kesultanan Banten memainkan peran penting dalam jalur rempah, terutama sebagai pemasok utama lada dunia. Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik berbagai etnis dan bangsa seperti Tiongkok, Arab, Persia, Melayu, dan Eropa. Setelah Portugis menguasai Malaka pada 1511, banyak saudagar Islam pindah ke Banten, menjadikannya emporium baru. Banten tidak hanya menjadi pusat perdagangan lada, tetapi juga kota yang heterogen dan multikultural. Berbagai komunitas asing menetap di Banten, membentuk pemukiman yang beragam. Lada tidak hanya menjadi komoditas dagang, tetapi juga simbol persahabatan dan diplomasi.
Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682, Banten mempertahankan kekuasaannya di wilayah Selat Sunda dan menjadi pemasok lada utama di pasar dunia. Namun, pada masa Sultan Haji tahun 1682 sampai 1687, Belanda mulai membangun pengaruhnya di Banten. Saya akan menjelaskan pengaruh jalur rempah bagi Indonesia dan dunia. Yang pertama ada pertemuan budaya dan ekonomi. Jalur rempah mempertemukan berbagai bangsa, memicu pertukaran budaya, ekonomi, dan ide. Rempah-rempah menjadi komoditas yang mendorong interaksi global. Yang kedua ada identitas dan budaya. Jalur rempah tidak hanya membentuk jaringan perdagangan, tetapi juga identitas dan budaya Indonesia. Rempah-rempah menjadi simbol pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa. Yang ketiga ada poros maritim dunia. Nusantara menjadi poros maritim dunia, menjadi titik pertemuan berbagai bangsa melalui pelayaran dan perdagangan rempah. Hal ini mendorong perkembangan teknologi pelayaran dan eksplorasi lintas samudra. Yang keempat ada pengaruh global. Rempah-rempah Nusantara memicu era eksplorasi dan penjelajahan bagi bangsa-bangsa Eropa yang membawa penemuan teknologi baru dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Yang kelima ada jaringan perdagangan. Rempah-rempah berbentuk jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan berbagai pulau di Sumatera dan dunia, serta mendorong perkembangan sistem ekonomi lokal dan global. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.